Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Piridoksin, vitamin otak bagi kita belajar kedokteran. Nah, di sini kita akan bahas penyakit mata, yaitu ektropion dan entropion. Nah, apa yang dimaksud dengan ektropion dan entropion? Di sini kita akan bahas. Nah, berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2019, ektropion dan entropion itu adalah sebagai kelainan tepi dari kelopak mata dan masuk ke dalam kompetensi 3A. Jadi, apa yang dimaksud dengan kompetensi 3A? Yaitu lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, dan memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Nah, kita bahas yang pertama, itu adalah ektropion. Nah, nanti ektropion terbagi menjadi 4, yaitu ada ektropion involusional, ektropion cicatrix, ektropion paralitik, dan ektropion mekanik. Apa yang dimaksud dengan ektropion? Jadi ektropion adalah kelainan eversi dari kelopak mata sehingga konjungtiva terpapar ke dunia luar, terutama konjungtiva dari tarsal. Ya, nah karena terpapar keluar ektropion, jadi keadaan ini menyebabkan iritasi dan membahayakan integritas permukaan okular. Jadi nggak menutup sempurna matanya, sehingga produksi air mata akan berlebih dan mengganggu kerja dari saluran air mata. Nah, yang pertama kita bahas adalah ektropion involusional. Jadi ektropion involusional ini terjadi karena berkaitan dengan usia. Makin tua, makin sering terjadi ektropion involusional. Nah, yang biasanya yang mengenai ektropion involusional ini mengenai bagian bawah kelopak mata. Nah, karena ektropion itu ketika menutup mata, kan syarat terjadinya penyebaran dari air mata itu adalah berkedip. Jadi penutupan mata secara sempurna sehingga penyebaran air mata bisa secara merata. Nah, karena pada ektropion ini tidak sempurna penutup matanya bisa menyebabkan epifora dan dapat menyebabkan komplikasi di permukaan mata. Nah, kalau kasusnya kronis, itu bisa menyebabkan peradangan pada tarsal yang kronis, terjadi penebalan dan berkeratin. Nah, penyebabnya ada kelemahan kelopak mata, kelemahan tendon kantus lateral, dan kelemahan tendon kantus medial. Seperti tadi, karena ini berhubungan dengan faktor usia yang makin tua, maka bisa terjadi kelemahan. Nah, pengobatan definitifnya bisa dilakukan dengan prosedur operasi. Yang pertama yaitu kita bisa lakukan perbaikan kelemahan kelopak mata horizontal, yaitu dengan prosedur strip tarsal lateral atau eksisi tarsokonjungtival pentagon. Lalu atau bisa dilakukan medial ektropion jika ringan. Dapat dilakukan dengan eksisi diamond konjungtiva. Nah, ini contoh dari tarsal strip lateral. Jadi, yang pertama kita potong sedikit kantus medialnya, lalu kita buka dan kita bagi lamela kelopak mata bawahnya menjadi anterior dan posterior. Lalu tendon kantus lateralnya kita masukkan, lalu margo palpebra yang lebih kita potong, lalu kita jahit sisanya. Nah, yang kanan itu ada eksisi pentagon, jadi kita potong margo palpebranya persegi 4 ya. Lalu kita sambungkan sisanya. Nah, yang kedua ada namanya ektropion cicatrix. Jadi ektropion cicatrix ini disebabkan oleh jaringan parut pada kulit dan jaringan di bawahnya, sehingga kelopak matanya tertarik keluar. Penyebabnya bermacam-macam, ya.
bisa karena trauma, atau luka bakar, atau kontraktur, atau dermatitis pada bagian kelopak matanya. Nah, kasus lokal yang ringan itu bisa diobati dengan eksisi jaringan parutnya, lalu dikombinasi dengan prosedur yang memperpanjang defisiensi kulit vertikal seperti Z-plasty. Kasus umum yang parah itu harus dilakukan flap cangkok ya. Sumber kulitnya bisa dari kelopak mata atasnya, bisa dari auricularis posterior, daerah preaurikular, dan supraklavikula. Nah, yang ketiga ada ektropion paralitik atau palsi nervus facialis atau nervus 7. Jadi ektropion paralitik ini disebabkan oleh kelumpuhan nervus facialis sehingga tidak bisa menutup sempurna mata yang terkena. Komplikasinya bisa menyebabkan keratoplasti, lalu peningkatan produksi air mata, dan bisa menyebabkan kerusakan pada kornea jika tidak diobati. Nah, pengobatan sementara bisa digunakan air mata buatan, injeksi botox, atau tarsorafi. Nah, ini sampai menunggu atau membaiknya nervus facialis. Tapi kalau tidak bisa, maka dilakukan pengobatan yaitu dengan medial kantoplasti, lalu bisa dengan sling lateral canthus atau strip tarsal, lalu bisa dilakukan pemasangan platinum. Nah, ini yang gambar atas yang A itu contoh dari medial kantoplasti. Jadi dijahit tendon medialnya. Lalu yang B yang bawah kanan itu sling lateral canthus. Lalu yang B sebelah kiri itu pemasangan platinum pada mata sehingga bisa menutupnya mata karena ektropion paralitik. Nah, yang keempat ada ektropion mekanik. Jadi ektropion mekanik ini disebabkan oleh tumor. Karena ada tumor di dekat margin kelopak mata sehingga bisa mengganggu penutupan dari kelopak mata. Nah, koreksinya ya diambil tumor tersebut dan dilihat apakah masih terjadi ektropion atau tidak. Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah entropion. Tadi ektropion, sekarang entropion. Jadi entropion ini adalah suatu keadaan melipatnya kelopak mata bagian tepi atau margo palpebra ke arah dalam. Tadi keluar, sekarang ke dalam. Nah, yang pertama itu bisa dibagi menjadi entropion involusional. Masih sama seperti ektropion involusional, jadi ini berkaitan dengan usia. Makin tua, itu makin banyak terjadi entropion involusional. Nah, dan biasanya paling banyak mengenai kelopak mata bawah. Masuknya bulu mata ke dalam mata itu bisa menyebabkan iritasi pada kornea, erosi epitel pada kornea, dan bisa menyebabkan pembentukan panus atau ulcerasi. Pengobatannya ada bisa tiga cara, yaitu dengan jahitan eversi melintang, mencegah overriding atau penumpukan dari orbicularis preseptal. Lalu bisa dengan prosedur WIS dan bisa dengan reinsersi retraktor kelopak mata bawah. Nah, ini contoh operasinya, lead eversi entropion nih diikat. Jadi lead eversi entropion itu diikat bagian preseptal orbicularis. Nah, sehingga yang tadinya mengarah ke dalam bisa keluar. Lalu yang tengah itu WIS, prosedur diikat konjungtivanya, otot-ototnya, otot protraktor, retraktor. Nah, diikat sehingga kelopak matanya tidak masuk ke dalam. Lalu yang ke bagian kanan itu ada reinsersi retraktor bawah. Jadi dipotong dulu kelopak matanya yang bawah, habis itu kita jahit. Nah, yang kedua ada entropion cicatrix. Jadi entropion cicatrix ini karena ada jaringan parut pada konjungtiva palpebra. Nah,
Ini penyebabnya bermacam-macam, bisa karena konjungtivitis, atau karena trakoma, trauma, dan cedera kimia. Kalau langkah-langkah pengobatannya hampir sama dengan entropion involusional. Nah, itu dulu kita akan bahas mengenai ektropion dan entropion. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas yang lain. Terima kasih. Tolong bisa di subscribe, like, komen untuk masukan dari kami tim Piridoksin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.